Shalom, Tuhan berkati kita semua, amin. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema karunia pengetahuan yang terlibat dalam proses penebusan. Sebentar lagi hari Jumat Agung adalah hari di mana kita memperingati akan penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari iblis kepada Allah, dari dosa kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara, maka saya ambil penebusan Tuhan itu mengalami proses. Sebelum dia mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu tahu apa yang harus dia alami dari waktu kepada waktu. Demikian juga saudara-saudara, kalau saudara dan saya mengalami masalah yang berat, saudara pasti tahu prosesnya. Kalau saudara mau sakit gitu ya saudara-saudara, saudara pasti tahu prosesnya. Oh, saya ini bakal sakit. Kemudian saya masih jauh dari sakit. Hampir mendekati sakit. Saya sudah dekat sekali dengan sakit. Nah, saudara itu harus tahu gitu. Kalau saudara mau bangkrut begitu saudara. Saudara harus tahu itu. Saya akan bangkrut. Wah, ini sudah mendekati bangkrut. Ah, ini bangkrut. Tuhan Yesus juga sama saudara-saudara. Dia mau menebus kita, mati di atas kayu salib. Tapi selama 4 kali Tuhan Yesus katakan, jauh-jauh hari saya akan mati. Kemudian setelah itu dia katakan, saya akan mati. Setelah itu dia mengatakan, aku akan mati. Setelah itu dia katakan, 2 hari lagi aku akan mati. Nah, ya saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus itu ngerti prosesnya. Nah, saudara dan saya, kita ini punya gereja namanya Brilliant. Ya, cerdas. Cerdas bukan otaknya, tapi cerdas rohnya. Nah, maka itu kita selalu punya tema-tema. Arah kita adalah arah roh. Ya, bahwa roh kita ini adalah roh yang cerdas. Karena roh kita, yaitu roh alamiah kita sudah dosa. Dan dia sudah tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Maka itu setelah Tuhan Yesus menebus kita, roh kita dilahirkan kembali. Dan roh kita itu adalah roh yang cerdas. Jadi kalau saudara akan terima masalah, itu mestinya ngerti duluan gitu. Jangan mendadak serba mendadak begitu ya. Saudara, wah ini bakal mau cerai nih. Saudara harus tahu itu jauh-jauh hari ini. Waduh, ini bakal cerai nih ya. Jadi saudara, begitu saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. Kalau Tuhan Yesus nekat. Kenapa? Memang dia Allah jadi manusia ditentukan untuk mati menebus dosa kita. Nah, kalau saudara misalnya mau cerai gitu ya, itu tidak dalam rencana Tuhan. Jadi gimana caranya supaya nggak cerai kan begitu ya. Nah, yang pertama tadi adalah karunia pengetahuan supaya terhindar dari itu semua, namanya karunia hikmat. Nah, di sini udah jelas judulnya. Saya mau ajak saudara ke halaman C. Halaman C, di kesimpulan. Ya. Di dalam ayat 1 Korintus 12 ayat yang kedua. 1 Korintus 12 ayat yang kedua. Ya. Yang paling akhir ya. Nah, saudara bisa lihat di sini. Kita akan kembali katakan, kita punya tujuan dalam satu persekutuan kita, yaitu yang disebut gereja, adalah gereja yang cerdas.
Keren kan saudara? Namanya aja gereja yang cerdas. Brilliant church. Wah, cerdas. Cerdas apa enggak cerdas saudara? Cerdas dong. Enggak cerdas gimana? Segala sesuatu datang secara mendadak. Segala sesuatu datang secara mendadak. Itu namanya enggak cerdas. Kalau orang cerdas itu apa yang akan terjadi dia tahu sebelumnya. Lah itu namanya cerdas. Tadi saya umpamakan saudara mau sakit ngerti duluan. Saudara mau cerai atau dicerai gitu tahu duluan. Saudara mau bangkrut tahu duluan. Nah, itu namanya cerdas. Ya. Nah, itu namanya cerdas. Cerdas dalam bentuk karunia pengetahuan tahu. Ya. Tapi sebetulnya saya juga mau katakan kalau saudara punya karunia pengetahuan, saudara juga punya karunia hikmat. Hikmat itu apa saudara? Karunia mengenai jalan keluar. Kenapa Tuhan Yesus kok enggak cari jalan keluar? Dia tahu mau disalib, mati untuk kita. Kok enggak cari jalan keluar? Karena dia tahu rencananya Allah itu memang dia mati di atas kayu salib. Rencananya Allah itu untuk mati, untuk menebus kita dari dosa dan iblis. Untuk menjadi milik Allah dan milik kebenaran. Nah, kenapa dia kok enggak menghindar? Ya, karena memang harus begitu dia. Nah, kalau saudara mau bangkrut, kan bukan kehendak Tuhan untuk bangkrut. Ya kan? Enggak ada seorang pun yang dikehendaki Tuhan untuk bangkrut. Mau cerai, ada enggak kehendak Tuhan supaya kita cerai? Enggak ada. Enggak ada saudara. Mau apa lagi saudara? Sakit. Kan Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita ada dalam jalurnya Tuhan. Mungkinkah Tuhan menghendaki kita sakit? Tidak. Ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak menghindari itu semua. Jadi dengan kata lain, nekat. Kalau di bahasa Inggris kan tambah S. Nekat. Nekat terus begitu ya. Oke, jadi kita sudah tahu. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dalam persekutuan ini menjadi jemaat yang cerdas. Ya. Jangan tidak cerdas. Ya. Oke. Cerdas itu apa saudara? Tahu apa yang akan terjadi. Itu karunia pengetahuan. Karunia hikmat tadi adalah tahu jalan keluarnya. Kalau Tuhan Yesus tahu memang rencananya Allah untuk begitu, untuk nebus kita. Masa hikmatnya jalan keluarnya dia ngumpet gitu, kan enggak? Hadapi. Ya, oke. Tadi ayat yang belum dibaca, 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada seorang rohnya besar, roh kecil? Besar. Artinya roh siapa? Roh Kudus. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi saudara dan saya diberi kepada Tuhan karunia hikmat. Oleh siapa? Roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang sama. Pribadi Allah yang ketiga. Allah Bapa, Allah Anak, yang disebut Firman, yang disebut Allah Putra, yang kemudian menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan kemudian setelah dia menunaikan tugasnya ke surga, naik ke surga, kemudian dia mencurahkan pribadi Allah yang ketiga. Namanya siapa? Sudah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh hikmat, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa karunia pengetahuan? Saudara tahu. Entah tahunya itu lewat mimpi, entah tahunya itu lihat penglihatan, entah tahunya itu kayaknya tahu. Tahu saudara? Tahu. Ya. Kok rasanya, wah saya bakal begini. Tahu begitu. Atau saudara lewat mimpi atau lewat apa saudara? Penglihatan. Nah, kita sudah tahu ayat ini. Mari kita lihat.
yaitu halaman pertama. Di sini halaman pertama Matius 16 ayat 21 sampai 23. Judulnya apa saudara? Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ini saya ambil judulnya aja. Judul perikop saudara ya, di Alkitab kan ada judul perikopnya. Tapi di sini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu waktu menderita, saudara, mau mati di atas kayu salib, dia itu tahu saudara bahwa dia mau diapain. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Harus pergi ke Yerusalem. Dari pengetahuan dan hikmat tadi. Ya, pengetahuan dia harus pergi ke Yerusalem. Dan menanggung banyak penderitaan. Siapa yang membuat penderitaan? Tuhan Yesus tahu persis. Ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Dia ngerti siapa yang bakal membuat dia menderita, saudara. Di mana? Di Yerusalem. Dia harus kemana? Harus ke Yerusalem. Ke Yerusalem ngapain? Dia harus menderita. Siapa yang membuat menderita? Dari pihak tua Yahudi. Imam-imam kepala. Jelas detail. Ya. Imam-imam kepala. Dan ahli Taurat. Jelas. Nah, saudara kalau mau bangkrut, mau cerai, mau apa lagi? Sakit, mesti detail. Saudara itu tahu. Ya, saya akan ngetes. Saya kalau sama istri saya nanya, ya, Mama, kalau kamu mau sakit, tahu nggak, Mah? Nggak tahu. Gitu. Saya ngetes sama Yohanes kemarin saya panggil. Yo, kamu kalau mau sakit tahu nggak, Yo? Nggak tahu katanya. Ya, istri saya paling bisa ngerti saya. Kalau mau apa-apa saya tahu duluan. Ya. Jadi bagaimana supaya saudara tahu sebelum terjadi? Ya, saudara harus banyak berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh itu membuat roh kita aktif. Nah, saudara tahu nggak? Kenapa kalau bayi begitu lahir dia nangis? Saudara tahu? Bayi itu loh baru lahir. Wah! Sebagai protes. Di luar ini kedinginan dia. Ya kan? Udah begitu. Kenapa si bayi kalau lapar? Ya, kok langsung cari susu mamahnya, susu maminya. Kenapa? Saudara tahu nggak? Tahu nggak? Ya, saya kan kuliah, saudara. Ditebakin gitu ya, saudara. Kenapa? Ya kan? Kenapa kok bisa begitu? Ya, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Tadi waktu saya mandi, saya sedang berpikir mengenai itu. Kemudian saya ini kan programmer ya saudara. Ya. Jadi Tuhan itu, kenapa komputer itu kok bisa kerja sendiri gitu ya? Kayaknya bisa kerja sendiri. Itu diprogram saudara ya. Itu diprogram. Siapa yang program? Yaitu programmer. Saudara kalau pergi ke restoran, kemarin restoran mana saya lihat tuh. Dan kemudian itu dia bisa cari jalan sendiri robotnya itu. Karena dia apa saudara? Diprogram. Jadi gini, kalau saudara lapar, ya, itu program dari sananya,
dari Tuhan pencipta. Gitu. Ya. Cari mana yang aktif. Ya, jadi jiwa anak, jiwa si bayi itu dia akan cari mana yang aktif. Sama dengan saudara sekarang, sama dengan kita sekarang. Ya kan, kalau saudara itu tubuh jasmani saudara banyak kegiatan, ya pasti pikiran saudara ke situ. Itu programnya di pikiran begitu. Cari yang aktif. Ya. Bayi itu karena dia itu sudah berdosa dari sejak lahirnya, rohnya itu tidak bisa punya hubungan dengan Tuhan. Jadi pikirannya sudah terprogram. Kemana? Cari yang aktif. Yang aktif mana? Wong dia orang berdosa. Ya. Yang aktif itu ya jasmaninya. Tahu perutnya lapar. Dia nangis. Tahu perutnya lapar, perut. Ya. Kemudian dia terprogram. Cari mana saudara? Cari susu maminya. Ya. Dia terprogram. Dia langsung ke situ. Nah, coba saudara. Saudara dan saya, kita semua kan sama-sama. Ya kan? Hari Minggu. Ya kan? Terutama yang pengerja-pengerja ini. Ya kan? Kalau saudara itu adalah manusia rohani, artinya roh saudara, roh kudus yang roh saudara yang didiami Roh Kudus sudah dilahirkan baru dan banyak kegiatannya, banyak aktivitasnya. Saudara banyak berdoa dalam roh. Kira-kira saudara kalau datang ke gereja itu telat atau enggak telat? Enggak kan? Kenapa? Enggak enak sama Roh Kudus. Karena aktifnya yang di roh. Ya, yang aktif itu di roh. Tetapi kalau saudara enggak banyak berdoa di dalam roh, yang aktif apa? Aduh capek, lelah, enggak kuat. Nah, kan begitu kan saudara? Betul enggak saudara? Betul apa enggak? Nah, jadi saudara sama dengan anak bayi tadi, si bayi tadi. Si bayi juga sama. Yang karena rohnya ini dia belum didiami Roh Kudus dan dia belum bisa berdoa dalam bahasa roh, ya, pasti pikirannya ngerespon mana saudara? Ngerespon ke tubuh, lapar, nangis. Programnya di sini dia langsung nyari apa saudara? Nyari susu maminya. Ya, jadi itu program yang Tuhan buat. Ya. Jadi kalau saudara dan saya sampai sekarang pun begitu. Mana yang aktif? Ya, kalau saudara aktifkan roh saudara dengan cara berdoa dalam roh, pikiran saudara pasti ke roh. Apalagi ada niat pikirannya ditaruh di atas roh. Ya. Pokoknya yang aktif itu yang akan diikuti. Set, ke roh. Begitu ke roh, saudara, apa yang terjadi? Ya pasti nuruti roh. Kalau di dalam roh ini tidak ada kegiatan yang aktif, kemana saudara? Pasti ke daging. Betul nggak saudara? Ya, yang saya omong ini sambil dirasa-rasa, bener nggak? Kalau bener langsung berubah. Ya, oke, gampang kan? Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam Matius 16 ayat 21. Di sini katakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dari mana dia tahu pergi? Yaitu rohnya yang ngomong. Tapi kok bisa rohnya ngomong? Ya rohnya pasti ngomong. Tapi pikirannya tidak tertarik kepada roh. Kalau roh tidak banyak berdoa dalam bahasa roh. Ya. Ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Dia juga tahu loh saudara, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini jauh-jauh hari saudara. Ya, ini jauh-jauh hari. Nah oke, kita lihat itu ayat 21, sekarang kita lihat ayat 22.
Nah, di sini coba saudara lihat Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus negur Tuhan Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tuhan Yesus tahu. Hikmatnya Tuhan Yesus mesti dijalanin. Wong ini kehendak Bapa. Tapi Petrus punya kehendak yang lain, muridnya. Dia katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu kan hikmatnya siapa? Hikmatnya Petrus. Hikmat manusia alamiah. Ya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Next. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa dibilang? Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, di dalam manusia itu pikirannya tergantung programnya di dalam pikiran manusia. Saudara, kalau saudara tahu hardware dari komputer, ya perangkat keras dari komputer, ya di dalam komputer itu ada namanya ALU, Arithmetic Logic Unit, ya. Jadi itu yang menghitung begitu, ya. Nah, programnya orang yang belum dilahirkan baru, programnya manusia, alunya manusia, ya, arithmetic logic unitnya itu, dia itu diprogram, saudara, supaya dia itu cari yang aktif. Kalau yang aktif itu daging saudara, dia akan mengikuti daging. Kalau yang aktif itu roh saudara, dia akan mengikuti roh saudara. Nah, di dalam rohnya Tuhan Yesus, ya. Coba ini 1:3 ya, halaman 1:3. Coba saudara lihat di halaman A. Di kesimpulan A. Ya. Nah, ini saudara. Tuhan Yesus itu karena rohnya itu hidup, ya, karena rohnya itu memang roh manusia, tetapi saudara-saudara, dia itu dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, waktu Tuhan Yesus pertama kali pelayanan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dia lihat apa, saudara? Burung merpati. Terus bilang apa? Dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Jadi di dalam diri Yesus itu dia dilingkupi oleh Roh Kudus dan didiami oleh Roh Kudus. Jadi rohnya si Petrus, roh alamiahnya Petrus sama roh alamiahnya Tuhan Yesus itu beda. Ya. Roh alamiahnya Tuhan Yesus itu dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ya, paham ya saudara ya? Rohnya bergantung karena didiami Roh Kudus. Sedangkan Petrus belum didiami Roh Kudus. Coba lihat. Maka itu Tuhan Yesus itu begini. Yohanes 5 ayat 19. Saudara kan kepengen jadi jemaat yang cerdas kan? Itu aja kuncinya. Kalau nggak pengen cerdas ya sudah, nggak apa-apa. Ya, selamat sih tetap selamat. Tahu-tahu mendadak dicerai. Tahu-tahu mendadak bangkrut. Tahu-tahu mendadak sakit. Lah ya itu aja kan gampang. Ya, semua serba mendadak. Ya. Di sini coba Yohanes 5 ayat 19. Jadi saudara, jadilah seperti Yesus, ya, menjadi jemaat yang cerdas. Jangan seperti
Petrus. Ya, setelah Petrus bertobat, ya terima Roh Kudus, ya sudah sama dengan kita, ya kan? Petrus tuh mati di atas kayu salib dan kepalanya terbalik. Yang minta dia. Saya jangan disamain dengan Tuhan. Ya. Wah, itu saudara ya. Kita Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, yang betul itu adalah manusia itu harus bergantung kepada rohnya yang sudah dilahirkan kembali. Yaitu kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, ya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak, yaitu Tuhan Yesus, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Demikian juga saudara dan saya, mestinya kita ini ngomong, aku ini nggak bisa ngerjakan dari diriku sendiri, iya kan? Iya kan? Saudara kerja, jangan saudara bilang, aku bisa. Itu kan motivator yang bilang aku bisa. Ya kan? Aku sanggup. Siapa yang suruh bilang saudara sanggup? Itu motivator yang ngajari. Jangan Alkitab dicampur-campur sama motivator. Motivator itu memberikan motivasi dari luar. Tetapi kita itu punya motivasi dari dalam. Dari dalam dari mana? Dari Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau saudara rajin berdoa dalam roh, saudara akan terus-menerus termotivasi dalam hidup saudara. Ya. Kalau saudara ikut motivator, sakit, udah nggak olahraga, udah nggak masuk kerja, telat aja, ya kan? Nah itu karena motivasi, dorongan dari luar. Tapi kalau saudara rajin berdoa dalam roh, dorongan itu dari dalam, dari Roh Kudus yang di dalam. Ya, itu saudara kan terdorong terus, ya. Jadi Tuhan Yesus tuh pikiran semua manusia itu terprogram dengan apa saudara? Mana yang aktif? Kalau yang aktif jasmani ya ikut daging. Kalau yang aktif rohnya, karena banyak berdoa dalam bahasa roh, maka pikirannya langsung ke arah roh, ngikuti roh. Nah, berhubung Petrus ini di dalamnya belum didiami Roh Kudus, sedangkan Tuhan Yesus itu didiami oleh Roh Kudus, jadi pikirannya langsung ke arah roh Tuhan Yesusnya. Kalau Petrus arah ke daging. Ini Petrus sebelum menerima baptisan Roh Kudus, ya. Jadi di sini dikatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak, Tuhan Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi setelah Tuhan Yesus itu terima Roh Kudus, pikirannya Tuhan Yesus itu ke arah roh. Roh Kudus yang diam di dalam rohnya. Ya, diperhatiin. Apa saudara dikatakan? Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi mesti pikiran kita itu ke arah roh. Apa yang dikerjakan oleh Bapa? Lihat Roh Kudus. Roh Kudus lihat, Roh Kudus lihat. Jadi pikirannya kemana saudara? Ke arah roh. Gitu saudara-saudara. Maka itu Tuhan Yesus kan tahu semuanya. Kalau saudara dan saya tahu mendadak. Mendadak pun kalau sudah kejadian. Kalau sudah kecelakaan, nah itu bedanya kan, ya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Jadi saudara pikirannya itu, saudara mau nggak mau pikiran saudara terprogram sama programmer. Siapa programmernya? Programmernya itu Bapak. Bapak itu sumber segala sesuatu. Yesus itu adalah jalan penebus. Dia adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Roh Kudus itu adalah berkuasa. Ya. Dia memberikan roh kuasa dan roh kesaksian. Ya. Nah, roh penolong, roh kebenaran.
Nah, saudara-saudara, kalau saudara, ini bedanya Petrus sama Tuhan Yesus. Programnya sama, mana yang lebih aktif. Hanya yang Tuhan Yesus itu lebih aktif rohnya. Karena dia selalu, saudara-saudara, selalu dia itu pikirannya ke arah roh. Ya, kenapa? Rohnya aktif. Karena dia kepingin ngelihat apa yang dikerjakan oleh Bapak. Apa yang Bapak kerjakan itulah yang aku kerjakan. Ya, jadi pikirannya ke arah roh. Ya, rohnya aktif, pikirannya ke roh. Ya, sedangkan Petrus pikirannya ke arah daging. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Nah, kembali ke yang tadi 1:3. Halaman 1:3. Ya, tadi dikatakan, ini kan bedanya Tuhan Yesus sama Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia ini aktifnya di sini. Allah itu aktifnya di dalam roh. Bisa nangkep ya saudara? Nah, kalau begini saudara cerdas, saudara akan seperti Tuhan Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, saya mau seperti Yesus dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Saudara, kalau saudara seperti itu, karaktermu akan seperti Yesus. Karena apa? Saudara melihat apa yang dikerjakan Yesus di dalam roh saudara. Kalau enggak, karakter saudara enggak akan bisa berubah. Siapa yang bisa merubah karakter kita? Ya, kalau aktivitas saudara yang aktif itu di tubuh jasmani, pikiran saudara ke tubuh jasmani, dan saudara akan selalu merespon yang tubuh jasmani. Ya. Oke, mari kita lihat halaman 21. Ya, ini pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Oh, Tuhan Yesus ngasih tahu yang pertama, sekarang yang kedua, ya kan? Dia ngerti banget, saudara. Ya, kapan dia akan mati, matinya dengan cara apa, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tahu. Sekarang Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Ke dalam tangan manusia. Akan diserahkan, akan dibunuh. Dia tahu. Ya, tadi yang pertama dia menceritakan tua-tua, ahli Taurat, dan imam-imam. Ya, sekarang kita lihat ayat 23. Next. Ya. Dan mereka akan membunuh dia. Ngomong ini yang kedua kali ya. Membunuh dia. Pada hari ketiga ia akan bangkit. Ngerti banget. Ya, udah mati akan bangkit. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Oh, ya kan? Sekarang saudara sedih enggak? Sedih apa senang? Kok enggak ada jawabannya? Tuhan Yesus mati sedih apa senang? Senang lah. Ya. Kenapa senang? Kalau dia enggak mati dan bangkit, kita ini masih tidak bisa didiami Roh Kudus. Dan kita akan berjuang untuk menepati firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Ya enggak sanggup lah. Saudara pasti putus asa. Ya. Mari kita lihat yang ketiga. Nah, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Tadi pemberitahuan yang kedua, sekarang yang ketiga. Matius 20 ayat 17 sampai 19.
Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Ya, dipanggil sendirian murid-muridnya. Dari rombongan orang banyak, dipanggil sendirian. Next, ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Ya kan, imam-imam kepala. Dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Nah, jelas kan? Kok bisa tahu ya? Nah, kalau saudara dan saya banyak berdoa dalam roh, terus pikiran saudara itu otomatis itu, saudara, pikiran saudara secara otomatis itu ke arah roh. Gitu. Apa saudara? Secara otomatis. Ya. Jadi banyaklah berdoa dalam roh secara otomatis. Coba, ini saya kasih contoh. Kalau saudara biasa lakukan kegiatan-kegiatan, terus barang jatuh, saudara bilangnya apa? Copot-copot. Iya kan? Enggak gitu ya? Ya, copot-copot. Nah, sekarang kalau saudara enggak sadar, tahu-tahu barang yang saudara pegang itu jatuh. Enggak sadar ini ngomongnya. Ngomong apa saudara? Copot-copot-copot. Iya kan? Iya kan? Nih, saya kasih contoh. Kalau saudara itu biasa misalnya saudara disakitin orang itu enggak berperi kemanusiaan seperti binatang, ya kan? Saudara berpikir dengan sadar orang itu binatang nih, ya kan? Oh, anjing lu, kayak anjing, kayak monyet lu, ya kan? Kayak bajing loncat lu kalau nih, ya kan? Iya kan? Nih, kalau saudara, pikiran saudara gak ke arah roh, saudara diserempet orang, langsung apa yang saudara bilang? Apa? Anjingnya mantap tuh. Wang, cing, lu, ya kan? Karena apa? Pikirannya sudah biasa terprogram ke sini. Ya. Tapi kalau saudara, pikiran saudara itu ke arah roh, itu beda. Ya. Saudara kesandung, Yesus, ya kan? Beda kan? Ya kan? Langsung teriaknya minta tolong. Wadah gelap-gelap, kelelap. Saudara takut, Yesus, ya kan? Kalau saudara biasa ke arah daging, apa ini? Anjing lu ya, setan sini lo, gitu ya kan? Iya kan? Nah itu yang dimaksud ya. Jadi secara otomatis pikiran saudara itu kalau biasanya ke arah daging, dia selalu ke arah daging. Tapi kalau pikiran saudara ke arah roh, saudara itu ya biasanya, saudara kan cari di roh, ya biasanya tadi bilang Yesus. Ya. Kalau saudara biasa arah ke tubuh, mati aku. Nggak sadar pun saudara bilang mati aku. Tapi kalau saudara biasa ke arah roh, Tuhan, Engkau kuatku, Engkau pertolonganku, Engkau kesanggupanku. Nah itu loh maksudnya ya. Saudara-saudara, saudara akan terus terarah kepada Roh Kudus dan mengucapkan apa yang diucapkan Roh Kudus. Itu maksudnya. Ya. Ini badan capek. Saya itu dari mulai hari apa ya saudara, minggu lalu itu ya, karena saya ada kerjaan kantor yang saya mesti bantu gitu. Jadi program saya itu
tergeser, saudara. Jadi sudah begitu aja saya itu sampai jam 1 pagi, paling cepat itu jam 12 malam baru tidur, saudara, baru selesai ngerjain. Saya begitu aja, saudara-saudara. Saya itu jadi cuma tidur itu berapa jam? Kalau jam 1 bangun jam 4, berapa jam? 3 jam. Jadi saya itu sampai enggak olahraga. Jadi seminggu ini saya baru olahraga cuma 3 kali. Biasanya tiap hari. Ya. Karena apa? Saya bilang sama istri saya, Mah, kayaknya saya mau sakit ini. Karena bagian dalam badan saya kelihatan agak panas sedikit. Ya, setelah saya tidurkan baik lagi, paginya baik lagi. Terus begitu lagi, ya. Maka itu tadi malam saya tidur jam 9. Begitu, saudara, ceritanya, ya. Jadi kalau saya mau sakit tuh saya tahu gimana supaya jangan sakit. Ya, gitu, ya. Jadi saudara-saudara, di ayat yang ke-18 ini, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Next. Dan mereka akan menyerahkan dia, jelas saudara, lebih jelas pada yang ketiga, dijelaskan lebih jelas. Dan mereka akan menyerahkan dia, orang-orang Yahudi tadi akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kepada pasukan Romawi. Ya. Jelas kan? Ya. Jadi saudara itu kalau mau terjadi apa-apa itu tahu duluan, jauh hari. Ya. Jauh hari itu tahu, makin dekat makin jelas. Ya. Jadi ayo arahkan ke Roh Kudus. Memang bisa kita ngarahkan ke Roh Kudus? Enggak bisa, saudara. Saya ini umur saya sudah 89 tahun. Saya sudah banyak, 9 tahun. Saya tahu jerih perah, jerih lelahnya orang Kristen. Ya. Tahu jerih lelahnya orang Kristen. Saudara, jadi orang Kristen akan capek tanpa Roh Kudus. Engkau aktif berdoa dalam Roh. Capek. Karena saudara melakukan firman Tuhan tapi gagal terus. Ya, akan capek. Nah, maka itu saya mau menolong saudara. Rajinlah berdoa dalam Roh. Pikiranmu akan yang sudah terprogram tadi, cari yang aktif. Aktifnya mana? Roh kita yang aktif. Dia akan ke roh kita. Nah, saudara, dan saudara akan tahu persis. Ya, di sini katakan supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Udah diolok-olok, disesah lagi, disalibkan lagi, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ya. Ayo saudara-saudara aktif berdoa dalam bahasa roh. Loh, kalau saudara misalnya begini, Om, saya udah aktif loh Om, berdoa dalam bahasa roh, tapi kok saya kepengen kawin lagi? Lah itu pertanyaan. Ayo, apa sebabnya? Bisa jawab loh harusnya. Ini Om, saya udah aktif nih Om, berdoa dalam bahasa roh. Tapi saya buktinya Om, kalau mau pelayanan, mau sembahyang aja telat terus. Lah ayo cari ini sebabnya. Kenapa saudara? Saudara itu sebetulnya nggak aktif berdoa dalam roh. Ya mungkin berdoa dalam roh. Gremeng. Do you know gremeng? Ora lamatan nalakan iki nana matane negara lamaku. Inono kono. Kalau dilanjut sono sini. Bukan itu. Nah, saudara kan belajar yang namanya penyembahan dan pujian. Kalau saudara itu tahu Roh Kudus di dalam diri saudara, dia itu Allah. Pribadi Allah yang ketiga, mewakili Tuhan Yesus. Dia raja di atas segala raja.
Hormat dok. Tahu hormat saudara? Hormatilah pribadinya. Jadi saudara, lihatlah dia dengan pribadinya yang agung dan mulia itu. Ya, agungkan dia, kasihi dia. Jadi ngomongnya sambil menghormati, mengagungkan. Menyembah itu artinya mencium, saudara. Ya, kalau mencium itu nggak jauh-jauhan. Wah, ya kan? Itu kan anak kecil. Gitu ya kan? Bukan begitu, saudara. Ya, orang mencium itu adalah dari hati ke hati dengan hati yang ya, itu kalau saudara mencium dengan tanpa hati mengasihi itu berarti ciumannya siapa? Yudas Iskariot. Jangan ciuman Yudas Iskariot. Ya, saudara-saudara, dengan kasih dekat kepada Tuhan, dengan hormat, agungkan dia, kasihi dia. Nah kalau saudara begitu, ya nggak mungkin dong saudara berdoa dalam roh, dalam arti menyembah seperti itu. Saudara kepengin telat atau kepengin kawin lagi, ya nggak mungkin. Ya, berarti doa dalam rohmu salah. Ya, doa dalam roh benar atau salah itu tergantung bagaimana saudara memaknai doa dalam roh itu. Ya kan? Saya ini kan udah lama saudara ikut Tuhan. Orang terima penglihatan telanjang begitu terus. Ya itu sih, masa Tuhan ngasih tahu yang telanjang ya kan? Itu kan jorok. Ya. Akhirnya apa? Tidak lama lagi kemudian orangnya jatuh dalam Jadi nggak semua orang berdoa dalam roh, mesti dilihat kualitas berdoa dalam rohnya. Ya, jadi saudara kalau berdoa dalam roh harus dengan rasa hormat, agungkan terhadap siapa? Pribadi yang di mana? Di surga? Yaitu yang dia dalam roh saudara. Hormati. Coba lihat saudara. Saudara pasti diberitahu oleh Tuhan apa-apa yang akan terjadi secara detail. Ya. Amin. Gampang kan? Oh, oke. Ini sudah next yang terakhir. Matius 26 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, setelah Yesus selesai dengan segala pekerjaannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Sekarang dia berkata kepada murid-muridnya, ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya. 2 hari lagi Paskah. Paskah itu jatuhnya nanti Paskah hari apa saudara? Hari Minggu. Jumatnya Tuhan Yesus disalibkan. Ya, dikatakan. Kamu tahu 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Disalibkannya pas Paskah, apa pas Jumat Agung? Oke, ya oke. Jadi Tuhan Yesus tahu persis, ya, kapan dia disalibkan. Next. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Ya, Kayafas itu adalah imam besar waktu itu. Ya, imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi kumpul di istana imam besar yang bernama Kayafas. Waktu Tuhan Yesus ngomong, waktu itu juga kumpul. Ya. Terus, next. Dan mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Next.
Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, jangan pada waktu Paskah, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi yang diomong Tuhan Yesus persis. Apa yang harus saudara lakukan? Lihat di B. Kesimpulan B. Ya. Inilah yang dikatakan di dalam rohmu itu ada Roh Kudus. Ya. Tetapi apabila ia datang, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Gampang banget ya. Perhatikan Roh Kudus yang di dalam. Aktifkan rohmu ya, berdoalah dalam roh. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ya, apa yang didengar dari Tuhan Yesus itulah yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan nah, nggak mendadak kan? Nah, jadi Andrew udah tahu kapan kawinnya. Andrew kalau ngelirik itu lagunya lirikan matamu gitu ya. Oke, ini lirikannya matanya Andrew itu hampir sama dengan matanya Abel. Oh ya kan? Jadi mestinya jodoh itu. Canda ya, canda. Ayo saudara. Udah jelas kan, saudara? Kita bisa tahu sebelum kejadian. Karena pikiran kita terprogram mana yang aktif. Maka itu aktifkan rohmu, berdoa dalam roh. Karena Roh Kudus yang di dalam itu akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Jadi, wah saya udah banyak berdoa dalam roh. Tetapi kok serba mendadak. Nah, doa dalam rohnya salah. Ya. Karena berdoa dalam roh itu harus menghormati, menghargai, mengagungkan pribadi Tuhan yang di dalam sambil mencintai. Ya, sambil mencium ya boleh, mencintai boleh, menyembah itu artinya mencium. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, berterima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kepada kami seperti Engkau tahu apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Demikian juga dengan cara yang sama kami memperhatikan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami menghargai, mengagungkan, menghormati dan mencintai akan pribadi Tuhan yang tinggal di dalam. Maka kami tahu semua yang Tuhan tahu akan diberitahukan kepada kami, sehingga kami dapat mengerjakan segala sesuatu bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapa di antara saudara yang sungguh-sungguh dengan kerendahan hati mau berbalik kepada Tuhan, yang dulu tidak mengaktifkan rohnya, mulai sekarang dia akan mengaktifkan rohnya dengan cara berdoa dalam roh supaya pikirannya ke arah roh. Angkat tanganmu saudara. Tuhan, lihat jemaat-Mu yang mengambil keputusan pada pagi hari ini. Anugerah kasih daripada Allah, kasih karunia daripada Allah, kuasa Allah, pribadi Allah yang kuat dan luar biasa
tinggal dan menyertai-Mu. Jadilah manusia-manusia rohani yang diberkati oleh Tuhan. Bukan sekedar menerima hidup kekal, tetapi engkau menerima upah yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati engkau. Dalam nama Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan, menjadi buah hati Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan berada, memberkati kita dan mengasihi kita dan menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita.